Partai Gerindra membela apa yang dilakukan oleh kadernya tidak merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Rahel Mariam dinilai hanya meminta fasilitas transportasi namun tidak menggunakan anggaran dan uang negara dalam perjalanan plesirnya ke negara Prancis. Surat dengan kop lambang DPR RI dan nama anggota Komisi 1 Rahel Mariam ini dikirim pada tanggal 18 Maret lalu dan ditujukan untuk Duta Besar RI untuk Prancis. Berisi permintaan fasilitas transportasi oleh Rahel bersama 6 anggota keluarganya yang tengah melakukan perjalanan wisata ke Prancis. Dengan data perjalanan yang surat permintaan fasilitas oleh anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Gerindra tersebut, pihak KBRI Prancis mengakui hal itu. Dikutip dari Metro TV News. Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria tidak menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh kader partainya tersebut. Rahel Mariam tidak di Saudara Rahel Mariam ya kepada Dubes Prancis sudah kami konfirmasi kepada beliau. Di surat itu kalau kita baca teliti hanya meminta bantu memfasilitasi mencari saudara Rahel tidak menggunakan kewenangannya, jabatannya untuk menggunakan keuangan negara. Surat permintaan fasilitas PAN reformasi birokrasi mitra kerja Komisi 2 nanti akan kita tanyakanlah klarifikasi hal-hal yang seperti itu. Sebab saran saya dipahami dulu suratnya yang disampaikan itu. Dengan bocornya surat permintaan fasilitasi oleh Menpan RB Yudi Krisnandi dan anggota Komisi 1 Rahel Mariam ini membuktikan bahwa pejabat negara masih belum dapat membedakan mengenai profesionalisme kerja dengan kepentingan pribadi. Pejabat masih kerap menggunakan jabatannya untuk mendapatkan sesuatu yang bersentuhan dengan kepentingan pribadi mereka. Tentu salah. Kalau sebagai ketua fraksi dan sebagai kader partai, menurut saya tentu salah. Karena pejabat negara itu dipakai oleh yang bersangkutan. Salah satu indikator revolusi mental itu menurut saya adalah kepatuhan pada asas dan kepatutan dalam konteks kerja-kerja publik terkait dengan posisinya sebagai menteri. Jadi harus dipisahkan antara wilayah personal itu dengan wilayah kerja profesional sebagai menteri yang tentu harus melayani publik. Kini baik Partai Hanura maupun Gerindra tengah mengevaluasi terhadap sikap yang dilakukan oleh para kadernya tersebut. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dari partai mereka dikhawatirkan dapat mencoreng nama partai masing-masing. Tim Liputan Metro TV. Wacana perombakan Kabinet Kerja Jokowi JK kembali mencuat meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, namun sejumlah sinyal diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle jilid 2 kembali berhembus kencang dari istana. Wacana perombakan Kabinet Kerja Jokowi JK berawal dari sejumlah sinyal yang diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemarin 2 Menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dipanggil ke istana. Meski membantah, pemanggilan keduanya oleh Presiden terjadi di tengah isu reshuffle Kabinet Jilid 2. Tadi ada Bu Susi di sini, sekarang ada ya. Ada reshuffle apa ya? Banyak yang menarik kali ya. Apa ya Pak? Maaf, kasih deh. Ayo ya. Pak sebelah ini ya Pak Riza.
reshuffle? Reshuffle gitu masih? Nggak ada. Saya menteri mau ngurusin itu. Keluar dari dalam Bu. Dari dalam keluar dari dalam. Kalau cemberut katanya kenapa? Kalau senyum kenapa? Itu harus gimana? Ada indikasi katanya mau Ibu jadi Menko gitu. Ibu jadi Menko. Saya? Gitu, Bu, informasinya. Oh, nggak tahu. Tukar guling. Nggak tahu. Enggak. Tidak hanya memanggil sejumlah menteri, agenda Presiden Joko Widodo pun pada hari Kamis lalu padat dengan pertemuan sejumlah tokoh. Menanggapi isu reshuffle yang kembali mencuat, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan wajar jika Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya saat ini. Gaduh antara menteri yang mewarnai kabinet kerja beberapa waktu lalu bisa menjadi pertimbangan Presiden untuk merombak kabinetnya. Ya, saya kan selalu minta dari dulu bahwa ya kabinet kan harus kompak dan para menterinya kan harus tentu tunduk dan patuh kepada presiden dan wapresnya, kan begitu ya. Mereka kan para pembantunya. Nah, dan itu selesaikan dalam rapat terbatas atau rapat kabinet yang besar. Jadi seharusnya ya, dan saya kira momentum reshuffle itu kan Pak Jokowi juga dalam rangka itu. Sementara itu, menurut Ketua DPP Partai PAN, Didik J. Rahbini, saat ini Ketua Umum PAN kerap berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. PAN juga mengaku telah mempersiapkan kader terbaiknya untuk membantu di pemerintahan. Jadi dari Partai Amanat Nasional yang berkomunikasi dengan Presiden, Ketua Umum, ya, lebih banyak beliau. Dan komunikasi sudah berjalan cukup panjang. Dan kita semua menyerahkan kepada Ketua Umum dan Presiden. Tentu dari pihak PAN dengan bergabung dengan pemerintah tentu diharapkan ada partisipasi untuk ya dalam pemerintahan. Seperti diketahui, PAN merupakan partai yang merapat ke pemerintahan Jokowi JK pada tahun lalu. Bukan perkara mudah melacak keberadaan seseorang yang tersangkut masalah hukum dan melarikan diri ke negara lain. Singapura memiliki hukum tersendiri dan belum surga bagi warga negara Indonesia yang bermasalah secara hukum untuk bersembunyi ataupun kabur. Modusnya pun beragam, mulai dari berobat di berbagai rumah sakit. Setelah berada di negeri Singa, tim liputan Metro TV mencari informasi keberadaan tersangka kasus korupsi dana hibah Provinsi Jatim Lanyala Mataliti ke Kedutaan Besar RI di Singapura. Namun lokasi pasti tinggalnya ketua PSSI tersebut masih belum terlacak. Terima kasih atas waktu. Kita mau bertanya sebentar. Jelas gini, bahwa kita setelah berkoordinasi dengan Pak Dubes kita di Kuala Lumpur, memang mendapatkan informasi bahwa sudah ke Singapura. Dan kita melalui berbagai sumber kita memperoleh konfirmasi yang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dubes RI Kuala Lumpur. Dan sampai sekarang kita ya terus melakukan pemantauan aja, karena kan kita juga membutuhkan nanti apa perkembangan atau arahan dari pusat. Di Singapura kami mencoba melihat tanda-tanda keberadaan Lanyala melalui berbagai lini. Media sosial Lanyala terakhir kali aktif pada 26 Maret dengan mencuit ulang sebuah cuitan tentang sepak bola. Tak disangka, banyak pengguna Twitter yang berkomentar di sini, termasuk memohon Lanyala agar kembali ke tanah air. Selain media sosial, kami pun menelusuri situs Interpol Internasional dan Indonesia.
dinyatakan bahwa Lanyala sudah masuk dalam daftar pencarian orang, namun identitasnya belum terunggah dan nampak di situs Interpol. Kerjasama Interpol dan pemerintah setempat menjadi salah satu cara untuk memulangkan seseorang yang tersangkut masalah hukum dan kabur ke luar negeri. Kita nantikan saja kapan sang ketua Kadin PSSI ini akan pulang ke tanah air dan memenuhi kewajiban hukumnya. Dari Singapura, Ferry Prihardi, Widiarto, Metro TV. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah meminta tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, Lanyala Mataliti, untuk segera menyerahkan diri. Pihak Kejati Jawa Timur meminta agar Ketua Umum PSSI tersebut segera menyerahkan diri karena hukum masih mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, pihak Kejaksaan dengan bantuan Mabes Polri dan Interpol akan terus memburu dan mengejar Lanyala Mataliti hingga ditemukan. Terkait kasus yang membelit Lanyala Mataliti, Kejati Jawa Timur telah memeriksa belasan saksi, di antaranya saksi dari Pemprov Jawa Timur dan beberapa ahli. Ibu, sekali lagi kepada tersangka untuk menyerahkan diri aja. Jangan sembunyi di negara orang. Kan dia belum tentu bersalah. Masih praduga tak bersalah. Ya, kenapa mesti lari-lari meninggalkan keluarga, istri? Ya, hadapilah. Kalau dia sudah bisa membuat kejaksaan dalam peradilan, dia harus ada di Indonesia, bukan ada di luar negeri. Pemirsa, Satgas Operasi Tinombala menemukan video yang merekam aktivitas kelompok teroris Santoso di dalam. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.